Halo anak-anak Surabaya, nah kenal no, aku Ning Sasa, atau pengliban Cak dari Surabaya. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol secara santai ya seputar suatu prasasti yang keren ini. Dan kita akan cerita soal sejarahnya, pokoknya hasil karya yang unik dari anak-anak Surabaya. Nah ini kan kebetulan anak-anak Surabaya semua kan ya? Iya. Ya, nah kita akan memanggilnya Cak dan Ning gitu ya. Berarti Cak, siapa Cak? Cak Randy atau Cak Ungu Marmer lah. Iya, pengalaman sama Cak Ken. Cak Ken. Oke. Nah, karena kita udah perkenalan mungkin dari Komarmer atau Cak Randy bisa perkenalan dulu nih. Ya, kalau aku sih ini ya lebih ke arah konten kreator dan juga importir marble, terus ya sering-sering konten di Surabaya lah, makanya banyak beberapa follower atau teman-teman Surabaya yang udah tahu gitu sih. Oke. Itu dari Komarmer. Mungkin kalau dari Cak Ken. Ya, kalau saya punya di Surabaya Cak. Jadi perkumpulan anak-anak muda Surabaya. Kita selalu membuat suatu hal yang warna baru ya bagi Surabaya, bagi anak-anak muda dan orang-orang di Surabaya lah. Supaya punya suatu yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti lah. Tuh ya. Nah, terus kebetulan kok bisa bertemu nih Komarmer sama Cak Ken ini? Oke. Jadi awalnya itu Iki Surabaya Cak kan punya ini ya, konten sisi lain Surabaya. Nah, sisi lain Surabaya ini aku bikin tempat-tempat misteri yang ada di Surabaya. Kita waktu itu posting tentang cerita misteri di Kahuripan. Itu kan ada cerita dua antara cowok dan cewek, kisah percintaan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita bikin konten gitu ya. Ceritakan orang yang paling kamu sayangi gitu. Nah, itu kita kasih hadiah dan lain sebagainya. Nah, salah satu nih Koko Marmer ini. Nah, Koko Marmer ceritanya unik. Nah, jadi yang lain-lain mereka punya cerita ngasih orang-orang pacar, rela, istri nih, saudara nih dan lain sebagainya. Justru malah Koko Marmer ini Korendi deh kasih drivernya gitu loh. Jadi kita cerita-cerita drivernya ternyata gitu. Maka kita pilih itu tadi awal mulai itu. Nah, terus kok banyak netizen ini komen gak karu-karuan, kepingin prasasti ini dijelas maka itu akhirnya teman-teman Cak Dani kan ada komen itu tadi loh. Nah, itu awal mulai gitu. Oh, makanya Cak Randy ini menang ya karena yang unik dari driver itu. Mungkin dari itu deh, Cak Randy sendiri bisa tolong ceritakan kok bisa sih ini viral banget nih di Surabaya. Ya, awalnya kan sebenarnya kan gini, kan memang buat sayembara kan dari Cak, terus kan sayembaranya tuh kan ditanyai siapa yang dicintai, ya kan. Konotasi dicintai mungkin kan kalau generasi Z itu kan pikirannya pacar, ya kan. Orang tuanya nggak dicintai, lebih cinta ke pacarnya. Nah, cuman kalau konotasiku cinta itu kan gini, kita tuh menghargai suatu jasa kadang atau orang yang terdekat sama kita, yang support kita kan nggak harus pacar, juga nggak harus ini sambil edukasi ya. Jadi nggak harus pacar, nggak juga harus orang lain yang teman deket, ya nggak perlu. Kebetulan waktu itu aku ngambil driverku, jadi memang dia almarhum Pak Sutarmin namanya, aku biasanya Pak Min lah aku panggil. Nah, Pak Min ini dia waktu sebelum meninggal itu memang nitipin aku barang. Jadi itu dari aku nggak tahu ya dari kakeknya yang nomor 2 atau yang lama. Jadi dia ini punya barang. Kalau bahasa Narek kalau sekarang barang rare. Dan kebetulan aku ini kan jual marmer ya. Jadi lebih suka yang namanya seni. Nah, dia cerita kalau kakeknya ini suka mahat. Jadi dari kayu merbau itu dibuat sesuatu yang unik kayak boneka-boneka. Kebetulan ini nih bentuknya unik gitu loh, unik. Dan akhirnya aku lihat tuh barang ini kok anget, terus tak kombinasi tak kasih marmer, jadi biar barang ini itu menjadi apa ya, yin yang kayak orang Cina bilang itu kan, yin yang itu antara hitam dan putih kalau orang-orang tahu ya. Kalau ini antara hangat dan dingin. Karena kayu itu anget. Kayu anget, marmer itu. Gitu. Nah, almarhum Pak Sutarmin itu kan katanya ini dari buyut-buyutnya ya. Terus apa kok jatuhnya ke tangannya Korendi nih? Apa kok nggak ke anaknya? Orang ini satu hari itu sama saya kurang lebih 12 jam sampai 13 jam.
Jadi ngikut aku tuh ya driver, hitungannya kan driver memang. Cuman ya wes tak anggap ayah sendiri lah, karena kan memang juga aku kan ndak ada ayah, ndak punya papa. Udah, jadi sudah tak anggap papaku sendiri. Mulai dari pagi ngikut aku dulu dari zamanku kecil sekolah, terus nganterno, pulang, terus nanti kadang namanya lihat zaman kecil kan kalau suruh pulang itu kan dipanggilin kan, nyok pulang nyok. Itu lari-lari kemarin, tapi orang ini pasten, nggak pernah maksudnya sampai keras mukul, bahkan melindungi kadang. Misalnya kan kayak mama tanya, lu kok sore nih? Oh ya bu, Sinyo tadi masih belajar, padahal main sepak bola di lapangan. Ya, yes, deket lah. Terus sampai akhirnya aku tumbuh dewasa, mulai dari kuliah, ngurusin kerjaan orang ini tuh ke aku itu kayak nganggap seperti anaknya. Terus dititip no barang ini tuh ke aku. Mungkin karena aku suka seni, gitu. Jadi mungkin dianggap oh ya pas lah dititipi barang, karena kan mungkin dari sebagian orang ya menganggap barang apa sih ini gitu loh. Tapi menurutku barang itu berharga dan aku yakin dia ada simbolis surah dan baya. Menurutku ini benar-benar bisa menjadi prasasti nomor 1 di Surabaya. Mantap. Gitu. Terus ini kok aku nanya, ini tengahnya kan ada kayunya ya. Iya, betul. Itu ada artinya sendiri gitu mungkin? Ini kan lambangnya kan suro sama boyo kan. Kayak lambangnya kayak kita lewat di Yes, kebun betul. binatang itu Iya. kan ada. Menurut saya memang dibuat melingkar gini. Memang uniknya di situ memang. Jadi kayak saling kejar-kejaran gitu loh modelnya. Nah, kayak Rama dan Sinta itu. Patungnya kan tahu ya. Kamu kan kalau orang yang senang seni itu kan tahu patungnya Sinta itu kan Rama itu kan ngejar Sinta ke atas kan. Ya ini sama sebenarnya. Ya. Menunjukkan kegigihannya lah. Ya, gitu untuk kan. naik ke atas kan gitu. Oke. Nah karena ini udah penting banget ya. Mungkin ada rencana ke depan gitu nggak? Ini prasasti mau diapain gitu? Segini aja mari, kita buatin acara besar mari. Gimana? Terus ada apa bu? Menurutku gini, kan aku kan juga seneng hobi mobil ya. Kita buatin acara event gede. Nah, orang-orang yang pengen datang, pengen bener-bener lihat barang ini, mau ibarat kata foto apa sih uniknya barang ini. Mungkin kan bisa dibuat nanti giveaway sekalian. Mungkin menceritakan, misalkan prasasti ini terbentuknya dari apa, dan rata-rata orang seni kan pasti suka ini. Kita buatin event aja cuma di Surabaya. Ya bang, ada saran? Nggak apa-apa bu. Ya aku nggak apa-apa ya. Aku kan ya tadi tak bilang bikin Surabaya Cak sendiri. Aku selalu bikin suatu hal sih bikin warna baru dan sebagainya. Betul. Ya nggak apa-apa. Aku mau gitu ya, yuk. Boleh nggak apa-apa, kan sudah viral soalnya. Ya, makanya mesti kita bikin naik gitu kan acara ya. Aku bikin acara ini mau aku serahkan Tak kasih Surabaya aja. ke kota Surabaya. Betul kan, kalau aku yang megang namanya nanti kan belum tentu aku punya anak-anakku ini suka. Tapi kalau kita buat ini di Surabaya kan lebih berkesan gitu loh. Apalagi ini kan buatan tangan. Iya, gitu iya. loh. Ya nggak apa, berarti ya wis gitu ya. Berarti Oke. ya wis. Ini tapi kok yang paling buat acara ya apa? Ya wis, like gitu oke wis. Gak apa-apa, kita buatin acara event gede. Ya, boleh. Nanti cari tempatnya di mana. Terus nanti ini kita show off. Terus sambil anak acara mobil. Ya sudah lihat kota Surabaya. Betul. Ini kan wakili Oh, Surabaya. kan ya berarti ya. Biar ini juga bisa dilihat, ini hasil turun temurun ya sejarahnya juga. Ya bisa dilihat sama orang-orang Surabaya, kegigihan dari kota. Soalnya jujur, ini tak tambahin makanya jujur, aku sendiri dari sayembara itu, aku sendiri merasa berhasil karena itu sampai viral gara-gara barang itu. Aku sampai seviral itu warga Surabaya jadi bisa lebih mengulik misteri-misteri Surabaya dan lain sebagainya itu sampai komennya sebegitu banyak gitu loh. Jadi dari keberhasilan ini aku yang menghargai, aku mau bikin acara menyerami kota Surabaya, ya aku ndak melok-melok, ya kan ndak mungkin. Jadi ya wes ayo tak dukung. Ini mau kasih kota Surabaya yuk. Ya tinggal dinanti kapan berarti? Ya kita buat awal tahun ya, Mas. Ya. Kan ini sudah hampir selesai. Nah, nanti kita awal tahun kita buat acara yang bagus. Sekarang kita serahkan ini sebagai perwakilan nanti Cak Daning kan. Terima kasih banget. Mungkin itu sekilas kita ngobrol-ngobrolnya ya. Iya. Mungkin
Surabaya itu memang punya banyak banget cerita-cerita di balik, misalnya perorangan tuh bahkan punya cerita-cerita unik gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas kita ngobrol-ngobrolnya itu dari kami semua. Saya pamit undur diri, saya Ning Sasa, sudah nerima. Dadah!